Siklus lingkaran kegiatan ekonomi. Perusahaan merekrut pekerja, kemudian perusahaan membayar pekerja dengan uang. Pekerja menggunakan uangnya untuk membeli produk perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan uang. Tapi dari mana ya uang itu berasal? Ini kan berputar-putar ya, perusahaan dapat uang dari pekerja, pekerja dapat uang dari perusahaan. Kemudian sini tulis masyarakat memiliki uang dan menaruhnya ke bank. Kemudian bank menyalurkan kredit. Orang yang mendapatkan kredit itu mendapatkan uang. Tapi dari mana ya masyarakat pertama kali itu mendapatkan uang? Apakah dari masyarakat sebelumnya? Masyarakat sebelumnya itu mendapatkan dari masyarakat sebelumnya? Tambah bingung gua. Pernahkah kalian mengalami hal seperti tadi ketika belajar ekonomi? Ya, saya mengalaminya. Ini yang disebut dengan infinite regress. Artinya penjelasan urutan yang tidak ada ujungnya. Misalnya, A mendapatkan barang dari B, B dari C, mendapatkan barangnya C dari D, D dari E, terus menerus, tetapi tidak ada ujungnya dari mana awalnya. Sama seperti tadi, perusahaan mendapatkan uang dari pekerja, pekerja mendapatkan uang dari perusahaan. Ini berputar, tetapi tidak ada awalnya. Siapa yang memulai? Atau contoh berikutnya, masyarakat menaruh uang di bank, bank menyalurkan menjadi kredit ke bisnis. Tetapi pertanyaan, dari mana masyarakat pertama kali memiliki uang? Tidak disebutkan. Katakan dari masyarakat sebelumnya. Masyarakat sebelumnya dari mana? Dari masyarakat sebelumnya. Dan seterusnya, dan tidak ada ujungnya. Ini menjadikan saya sulit untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sederhana. Bagaimana ekonomi bersirkulasi secara sederhana? Namun, itu dulu, dan sekarang saya telah mendapatkannya dan ingin men-sharingkannya. Katakanlah seseorang bernama A, dia seorang pengusaha. Dia memiliki ide bisnis untuk memproduksi sepeda karena dia yakin masyarakat membutuhkan sepeda. Permasalahannya adalah A tidak memiliki uang, dia membutuhkan 1.000. Kemudian A mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman ke bank. Kemudian bank mempelajari bisnis A atau yang disebut dengan due diligence. Mereka mempelajari feasibility study-nya, apakah layak, misalnya secara keuangan, apakah A mampu untuk membayar cicilannya, terus kemudian dilihat legal aspeknya, apakah masalah hukum ada isu di sana, dan juga hal-hal lain seperti isu lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya. Kemudian katakan bank setuju dengan A, terus kemudian A diwajibkan untuk memberikan jaminan sama bank, kemudian bank memberikan kewajiban cicilan yakni sebagai berikut, 100 untuk cicilan pokok per tahun, terus kemudian bunga 80 per tahun atau 8%. Kemudian A memberikan jaminan sertifikat tanah, terus kemudian bank mencetak uang 1.000 dan memberikan ke A. Ya, bank mencetak uang ini telah banyak dibahas, itu adalah dari pernyataan dari Bank Sentral Inggris, dari pernyataan dari Bank Sentral Jerman, Bank Sentral Amerika, dan lain-lain sebagainya, dan juga secara akuntansi telah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sirkulasi ekonomi yang sederhana. Jadi, bank itu memberikan 1.000 ke A dengan mencetak uang 1.000. Kemudian A katakan dia memberikan ke supplier karena dia butuh, katakanlah dia butuh besi, dia butuh karet gitu ya untuk membuat sepeda, dia memberikan 700, terus dia kemudian membayar pekerja-pekerjanya untuk membuat sepeda, dia membayar sebesar 300.
Jadi sekarang uang itu berpindah, tidak di A, ada di supplier dan juga pekerja. Kemudian sepedanya telah jadi, kemudian supplier itu membelanjakan untuk membeli sepeda itu sebesar, katakanlah sebesar 500, dan pekerja membelanjakan sebesar, katakanlah 200. Sehingga di sini supplier uangnya tinggal tersisa 200, di sini tersisa pekerja sebesar 100. Sekarang A memiliki uang 700. Uang di dalam sistem tetap sebesar 1000, di mana A sekarang memegang 700, supplier 200, dan pekerja sebesar 100. Kemudian A melakukan cicilan atau pembayaran cicilan ke bank. Ada pokok yang tadi sebesar 100, kemudian ada bunga sebesar 80. Sehingga di sini uang A tersisa hanya 520. Nah, kemudian bank itu bisa menggunakan uang yang diberikan A ke bank untuk membeli produk atau sepeda A, tetapi tidak bisa digunakan semuanya. Ketika terjadi pembayaran pokok yaitu sebesar 100, ini akan melenyapkan uang dari sistem. Ini akan dijelaskan pada video berikutnya. Tapi yang bisa digunakan oleh bank adalah sebesar 80. Katakanlah dia membayar pegawai-pegawainya dengan menggunakan uang 80 ini. Kemudian pegawainya membeli sepeda A sebesar 80. Nah, itulah penjelasan ekonomi bersirkulasi secara sederhana. Mungkin banyak pertanyaan, namun dijelaskan dari mana pertama kali uang itu berasal dan bagaimana berputar di dalam sistem. Salam berpikir ulang.